Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Bab 3235. Kesadaran tim. Bab 8476 sampai bab 8480. Ye Chen ingin tahu barang apa yang akan dikirim ke Duke Mining kali ini. Li Yalin segera bertanya kepada penanggung jawab dalam bahasa Prancis, dan pihak lain segera menyerahkan rencana transportasi besok kepada Li Yalin. Li Yalin melihat kertas rencana transportasi dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kereta ketiga dalam rencana transportasi akan berangkat ke Duke Mining besok pagi. Ada total 20 kereta kargo, 6 diantaranya berpendingin, mobil, truk tertutup biasa 14 bagian." Saat dia berbicara, dia menambahkan, klien kereta ini adalah More Trading. More Trading ini adalah importir dan eksportir Duke Mining. Ia harus bertanggung jawab atas realisasi fosfat Duke Mining dan pengisian kembali peralatan industri untuk Duke Mining. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah ada daftar kargo dalam rencana transportasi? Ya. Li Yalin mengangguk dan berkata, Amerika Serikat mengimpor total 120 ton daging sapi dan produk daging lainnya, 40 ton produk susu, dan beberapa sereal impor. Sisanya, formulir bea cukai menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka adalah peralatan industri dan pertambangan, instrumen presisi dan peralatan keamanan. Peralatan keamanan. Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, peralatan keamanan seperti apa yang dibutuhkan oleh stasiun yang penuh dengan ksatria dan tentara mati? Li Yalin berkata, dikatakan bahwa peralatan keamanan saja hampir 80 meter kubik. Volumenya memang agak terlalu besar. Mungkin peralatan keamanan yang tertulis di atasnya hanya penutup, dan sebenarnya ada barang lain. Ye Chen berkata, apakah itu penutup atau bukan? Kita akan segera mengetahuinya ketika kita pergi dan melihatnya. Saya rasa bukan itu masalahnya. Mungkin mereka sudah mulai meningkatkan perlindungan keamanan di semua stasiun. Jika mereka menggunakan teknologi tercanggih seperti yang kami lakukan di Siprus, peralatan keamanan memberikan peringatan dini untuk seluruh area pertahanan. Jadi meskipun saya pergi ke sana, akan sulit untuk tidak ketahuan oleh mereka. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, para pejuang atau biksu tidak lagi sebanding dengan keberadaannya. Para biksu dapat menahan nafas dan berkonsentrasi untuk memastikan bahwa anjing pemburu yang paling waspada sekalipun tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Sekuat apapun mereka menahan nafas dan berkonsentrasi, semuanya sia-sia. Selain itu, peralatan teknis tersebut dapat dibeli kapan saja di pasar sipil. Terakhir kali kami mengambil Jiangongbo di Siprus, kecuali senjata pertahanan jarak dekat yang tidak mudah dibeli. Sisanya pada dasarnya dapat dibeli secara legal, dengan uang. Setelah asosiasi dinasti Qing menyadari masalah ini dan tidak lagi bergantung padanya,
mereka mungkin akan mengikuti dan menggunakan teknologi tinggi untuk melindungi diri mereka sendiri atau bahkan mempersenjatai diri. Mungkin Duke Mining juga akan membangun struktur yang membuat orang tidak punya tempat untuk bersembunyi sistem pemantauan. Jika mereka juga memiliki meriam pertahanan jarak dekat, atau senjata dan perlengkapan serupa, Ye Chen tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri dengan selamat setelah pergi ke sana. Li Yalin juga menyadari bahwa mungkin ada bahaya yang tersembunyi di balik ini. Jadi dia berkata, jika ini masalahnya, maka kita harus bertindak hati-hati kali ini. Jika tidak berhasil, kita juga dapat mengubah pemikiran kita. Jangan sentuh, kita harus memberitahu pemerintah Maroko tentang situasinya secara langsung dan diam-diam. Saya yakin mereka tidak akan membiarkan organisasi dengan ribuan prajurit berada di bawah pengawasan mereka. Ye Chen tahu bahwa apa yang dikatakan Li Yalin adalah solusi paling sederhana dan paling cepat. Meskipun sebagian besar negara Afrika tidak berkembang dengan baik dan korupsi merajalela, pada kenyataannya, semakin banyak lingkungan seperti itu, semakin sulit bagi pemerintah daerah untuk melakukannya. Memiliki kekuatan bersenjata dalam jumlah tertentu. Semakin menakutkan kekuatan tersebut, semakin waspada. Pada tahap ini, banyak negara Afrika yang masih berada di bawah pemerintahan militer. Alasannya adalah karena mereka sering mengalami pemberontakan bersenjata dan perebutan kekuasaan hanya 200 km jauhnya dari Casablanca dan bahkan lebih dekat kerabat, ibu kotanya. Jika pemerintah Maroko mengetahui di mana tentara yang tewas ditempatkan, karena situasi tersebut, saya takut tidak dapat tidur. Maka saya langsung mengatur pasukan untuk segera mengepung dan menekan mereka dalam semalam. Namun dalam hal ini, Ye Chen harus menghadapi masalah yang dia diskusikan dengan Lin Waner ketika mereka berada di lingkaran Arktik untuk membalas dendam pada Wu Feiyan. Apakah perlu membunuh puluhan ribu orang secara tidak langsung atau bahkan langsung? Tentara yang tewas dan keluarga mereka. Ye Chen bukanlah seorang algojo. Dia juga bukan tipe jenderal yang bisa mencapai kesuksesan besar dengan satu jenderal. Oleh karena itu, dia tak mau melaporkan apapun kepada pemerintah setempat kecuali memang benar-benar diperlukan. Jadi, dia berpikir sejenak dan berkata kepada Li Yalin, "Inspektur Li, sebaiknya kita melihat masalahnya dengan cara yang berbeda. Jika memang ada produk berteknologi tinggi dalam kumpulan barang ini, pikirkanlah di sisi lain. Mungkin kita bisa bernapas lega. Lagi pula, kita sudah ada sebelum mereka. Aktifkan perangkat ini sebelum menemukannya." Li Yalin terdiam sesaat. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal. Tapi itu hanya spekulasi Ye Chen. Sebelum spekulasi itu benar-benar terkonfirmasi, tidak peduli seberapa yakinnya itu tidak bisa 100%. Begitu ada penyimpangan, hasilnya akan sangat buruk, kemungkinan besar berakibat fatal. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia tidak perlu menyangkal kesimpulan Ye Chen saat ini. Bagaimanapun, kesimpulan Ye Chen belum sepenuhnya dikonfirmasi, dan dia tidak memiliki argumen lengkap untuk membantahnya. Dia akan jatuh ke dalam jebakan.
konflik internal yang lengkap. Pada tahap ini, karena Ye Chen telah mengemukakan sudut pandang yang disimpulkan, yang harus dia lakukan adalah bekerja sama dengannya untuk menemukan bukti sebanyak mungkin untuk mendukung sudut pandangnya. Jika dia tidak dapat menemukannya atau menemukan bukti yang bertentangan, maka artinya masalah ini mungkin benar-benar tidak berisiko, dan Ye Chen tidak perlu disangkal saat itu. Dan Ye Chen juga akan tahu bahwa masalah ini tidak dapat dilakukan. Li Yalin, yang telah menjadi petugas polisi kriminal selama bertahun-tahun, tahu betul betapa mengerikannya perselisihan internal. 10 orang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kasus. Begitu seseorang mengemukakan gagasan dan gagasan, 9 orang lainnya harus menggunakan tindakan praktis untuk membantunya memverifikasi apakah gagasan tersebut benar atau salah. Alih-alih hanya menamparkan kepala dan langsung menyangkal gagasan orang lain. Dalam keadaan saling sanggahan atas argumentasi, tim akan hancur total. Jadi, karena rasa kerja tim yang kuat, dia berkata kepada Ye Chen, "Ide Tuan Ye masuk akal. Kami akan mencoba mencari tahu apa yang dimiliki peralatan ini di malam hari. Jika ini benar-benar merupakan rangkaian solusi yang lengkap, maka Duke Mining akan ada kemungkinan besar bahwa peralatan keamanan berteknologi tinggi belum dipasang. Tetapi jika itu hanya sebagian dari solusi yang lengkap, atau beberapa peralatan yang dapat ditingkatkan atau ditingkatkan, maka peralatan tersebut mungkin sudah memiliki landasan tertentu, di mana kalau mereka perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ya, jika kita mengetahui pemasok peralatan tersebut, mungkin kita juga dapat membiarkan AI menemukan cara untuk memverifikasi kerjasama antara Morph Trading dan pemasok ini. Jika sudah ada kerjasama sebelum kumpulan barang ini, maka kita harus lebih berhati-hati, dan jika tidak berhasil, kita harus menyerah." Li Yalin segera berkata, "Mungkin sulit untuk membiarkan model AI meretas data bea cukai suatu negara, dan ada risiko dilacak secara terbalik. Tetapi seharusnya sangat sederhana untuk membiarkannya meretas sistem penjualan internal negara tersebut, sebuah perusahaan swasta, selama kita bisa menentukan pemasok peralatannya. AI seharusnya bisa mengetahui urusan pihak lain dengan more." Pada saat ini, ponsel di desktop kantor penanggung jawab tiba-tiba menerima pesan suara. Li Yalin memahami isi percakapan mereka dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kereta terakhir akan tiba di stasiun di 5 menit. Sambungan dari Duke Mining." "Oke." Ye Chen menunjuk orang yang bertanggung jawab dan berkata kepada Li Yalin, "Biarkan dia membawa kita ke sana sekarang." Bersambung.